Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, para guru-guru kami, para ulama, jadi pandai yang hadir, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita melaksanakan insyaallah salat zuhur di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita tetap istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Semoga Allah izinkan kita bersama Rasulullah mendapat syafaatnya bersama orang-orang yang kita cintai kelak di akhirat. Tausiah kita pada hari ini berjudul menjaga dua rongga. Dalam hadis At-Tirmizi, suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa saja yang membuat kebanyakan manusia ini masuk surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khulqi. Ya, orang-orang yang ke surga itu kebanyakan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mereka itu memiliki akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar. Dan siapa pula yang paling banyak yang membuat orang masuk dalam neraka itu? Maka jawab Nabi, al-famu wal farju. Yang banyak membuat orang ke neraka itu adalah kena faktor mulut dan kemaluannya. Jadi ada dua rongga yang perlu kita hati-hati dan jaga, yaitu rongga mulut al-fam dan kemudian kemaluan. Saudara yang dimuliakan Allah, beberapa ulama mensarah hadis ini. Yang dimaksud dengan al-fam yaitu mulut, paling tidak ada dua di situ yang cukup berbahaya, yaitu lisan, al-lisan, sehingga ada bab hifzul lisan, memelihara lisan. Bahkan dalam hadis lain juga dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kemampuan dia memelihara lisannya. Lalu yang kedua, yang dimaksud juga fam atau mulut yang membuat orang banyak ke neraka itu karena makanan. Melalui mulut kita makan, dan makanan itu ketika dia berasal dari zat yang haram atau zatnya halal tetapi cara memperolehnya haram, maka itu juga membuat seseorang itu akhirnya terlempar dalam api neraka. Jadi dari mulut itu ada dua, lisan dan juga makanan. Dua faktor ini yang paling mempengaruhi. Kita lihat misalnya dari lisan. Lisan itu memang alat berkomunikasi. Alat berkomunikasi. Ketika lisannya itu berkomunikasi yang buruk, menyampaikan pesan negatif, apalagi bermuatan ghaibah, menggunjing, kemudian mencela, kemudian mengadu domba, namimah, mengandung fitnah, ini membahayakan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan peperangan dalam keluarga, bisa menimbulkan perceraian dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali larangan-larangan kita untuk jangan sampai menggunakan lisan itu kepada yang buruk. Sebenarnya wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Yang dimaksud dirimu itu adalah sesama manusia, sesama mukmin, karena sesama mukmin itu bagaikan satu tubuh. Bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut sempurna iman kamu sebelum kamu mampu mencintai orang lain seperti dirimu sendiri. Sesungguhnya mencela saudara kita sama dengan mencela diri kita. Kalau kita tak suka dicela, maka orang pun tidak akan suka dicela. Bahkan Nabi juga menyebutkan sibabul muslim fasuk. Orang yang suka mencela sesama muslim itu orang fasik. Kita tahu fasik itu ya orang-orang yang termasuk dosa besar.
Dalam Al-Hujurat ayat berikutnya juga dikatakan kita tidak boleh menghibah, tidak boleh mempergunjingkan kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita. Ayuhibbu ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apa suka kamu memakan daging bangkai dari saudaramu sendiri? Itu sangat menjijikkan. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita menggunjing, memburukkan orang lain, mencela orang lain, memaki orang lain di tengah-tengah keramaian pula. Bahkan sekarang alat komunikasi tidak saja lisan yang terucap, tetapi juga berkembang ke ujung-ujung jari kita melalui ya sentuhan-sentuhan di keypad, di Android, di laptop, di tablet, di media sosial. Katanya mau mengkritik, tapi isinya justru ujaran kebencian. Kadang kita men-share berita-berita bohong, hoax. Bahkan kadang-kadang itu bernada fitnah. Atau justru dalam grup-grup ada saudara-saudara kita di sana yang sebenarnya kita sengaja kita bully, kita kucilkan, kita maki. Padahal sesama muslim. Hati-hati. Kita memang di era keterbukaan ini mesti kritis. Tetapi kritis itu janganlah mengandung ghibah, janganlah mengandung fitnah, janganlah mengandung namimah. La yadkhulul jannata namam. Tak masuk surga orang yang suka mengadu domba itu. Maka ada caranya. Kalau kita saling menasihati, ya ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Maka ada adabnya. Kata Imam Syafi'i, kalau aku salah, ya nasihati aku, tapi jangan di tempat keramaian. Karena itu akan menghinakan aku, sehingga nasihatmu tak akan masuk dalam hatiku. Jadi ada caranya. Mengkritik juga demikian. Kalau memang ada kesalahan yang fatal, ya kita harus ke jalur hukum. Kalau hanya sekedar perbedaan kebijakan, ya tentu kita bisa memberikan saran-saran terbaik tanpa disertai dengan celaan dan makian. Karena itu akan merusak diri kita dan merusak saudara-saudara kita. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang sempurna adalah ketika dia mampu menyelamatkan saudara-saudara sesama muslim dari kejahatan lidah dan tangannya. Kemudian yang kedua tadi adalah dari famun, itu juga bisa membuat seseorang masuk ke neraka gara-gara memakan makanan yang haram. Orang yang memakan makanan haram, baik zatnya ataupun cara memperolehnya, dengan korupsi, menipu, itu akan meracuni ruhaninya, sehingga sesuap nasi yang haram masuk dalam perut melalui mulutnya, kemudian itu menjadi darah, menyembur sampai jantung lalu kemudian ke otaknya, maka akan mengakibatkan pikiran-pikiran yang lahir dari pikirannya itu cenderung kepada hal-hal yang haram. Dari pikiran yang haram itu maka akan melahirkan perilaku-perilaku lain yang juga haram. Jadi sumber kemaksiatan, sumber kejahatan kita ini, bahkan sulitnya kita khusyuk tunduk pada Allah karena juga bersumber dari makanan yang haram. Maka kata Nabi, tidak akan Allah tidak akan masuk surga, atau dia diharamkan ke surga ketika ada segumpal dagingnya yang berasal tumbuh dari makanan yang haram. Lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah rongga mulut al-fam. Yang terakhir adalah al-farj, yaitu kemaluan. Kemaluan juga membuat orang bisa terjerumus kepada neraka. Perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji karena perselingkuhan, karena perzinahan, karena LGBT, ini juga marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Harus berhati-hati kita. Mungkin lisannya bagus, baik, tetapi ternyata dia tidak mampu menahan kemaluannya. Dalam keluarga terjadilah perpecahan, terjadilah broken home, anak-anaknya menjadi korban. Di tengah-tengah masyarakat dia menjadi plagiator, bisa merusak masyarakatnya. Apakah itu zina, apakah itu LGBT, ini juga diwaspadai, karena dia akan merusak muruahnya sebagai seorang manusia, hamba Allah yang mulia. Maka nasihat Rasulullah ini patut kita renungkan, bagaimana mampu kita memelihara mulut, kemudian kemaluan kita. Apa solusinya? Kebalikan tadi, bahwa ketika ditanya Rasulullah, apa yang banyak orang ke surga itu? Takwa Allah, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Jadi bagaimana kita menutup atau mengendalikan lidah kita ini? Kata Nabi di hadis lain, cara kita berkomunikasi itu adalah falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja.
Begitu juga kemaluan kita dalam Al-Quran, tundukkan pandanganmu, pelihara kemaluanmu. Maka intinya tadi adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri bertakwa itu adalah Al-Baqarah 177, aqamas shalah, mendirikan salat. Dalam surah Al-Ankabut dikatakan, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu betul-betul mendirikan salat, kamu akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kejahatan yang bersumber dari kemaluan disebut dengan fahisah. Fahsya, jamaknya fahsya. Kejahatan yang dari mulut kemudian perut, otak, itu adalah kemungkaran. Ternyata Al-Quran sudah memberikan solusi, kita akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar itu dengan mendirikan salat. Jika masih lisan kita kotor, suka menyakiti orang, suka mencela orang, kemaluan kita tak kendali, berarti ada sesuatu yang belum sempurna dalam ibadah salat kita. Maka mari kita senantiasa mengintrospeksi untuk meningkatkan kualitas salat kita. Insya Allah kita sudah memasuki bulan Rajab, kajian-kajian guru-guru kita akan banyak seputar tentang salat. Mari kita senantiasa mendengarkan, mendalami lagi di momentum Rajab ini bagaimana kita meningkatkan kualitas salat kita, sehingga salat bukan saja dilakukan tetapi didirikan, sehingga betul-betul berdampak pada cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan berperilaku kita. Hanya kepada Allah kita bermohon, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kalbu kita untuk tetap menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang mampu memelihara lisan dan kemaluan kita. Banyak wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.